Siliwangi Bandung. Mudah-mudahan pada sore pagi hari ini kita bisa melaksanakan PPL siklus kedua walaupun menyaksikan dalam jaringan dalam aplikasi Zoom. Selamat pagi. Kemudian Bapak ucapkan selamat pagi juga untuk siswa SDN 2 Sidamuli. Apa kabar? Ya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini, pada pagi hari ini kita bisa belajar tatap muka walaupun dalam suasana COVID-19 yang belum berakhir, tapi tetap kita harus menjaga kesehatan, melaksanakan protokol kesehatan, jangan kendor. Tadi waktu masuk itu salah satu untuk memutus rantai COVID-19 yang dimana pada kesempatan hari ini, pada hari ini di daerah kita juga ada yang terkena, ada yang positif. Mudah-mudahan kita terhindar. Yang dulu kita hanya wacana, hanya dengar di TV, tapi kenyataannya sekarang juga di daerah kita ada yang positif. Jadi COVID-19 itu bukan tidak ada. Ya, contohnya kan di daerah kita ada beberapa orang yang terkena COVID. Ya, jadi Bapak mengharapkan terus jangan kendor, pakai masker, terus cuci tangan, karena sebelum makan kita kan sudah dianjurkan kalau kita cuci tangan itu kan di dalam agama Islam kan kebersihan itu sebagian dari iman. Bapak mengharapkan jadi di dalam tubuh yang sehat itu terdapat jiwa yang kuat. Jadi kalau kita rajin olahraga, makan makanan yang bergizi, insya Allah kita terhindar yang dari namanya COVID-19. Terlebih dahulu Bapak ingin mengetahui tentang kehadiran ya. Hari ini belum hadir siapa? Ajat ya. Ajat kemana? Ada yang tahu Ajat? Anak kemana Ajat? Gak tahu. Mungkin mudah-mudahan aja tidak ada kabar. Mungkin mudah-mudahan besok bisa kembali lagi, bisa bertatap muka lagi dengan kita. Mudah-mudahan kalau dia sakit, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Tadi Bapak mengharapkan sebelum itu tadi harus mencuci tangan. Sebelum pembelajaran dimulai supaya pembelajaran itu bermanfaat, supaya bisa mencerna dengan baik, bisa materi yang baru bisa masuk. Silakan yang tadi Naila pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Ya, terima kasih Naila yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah masih tentang pembelajaran kemarin, ada yang masih ingat pembelajaran kemarin? Ya, pembelajaran tentang apa? Ya, pembelajaran kemarin adalah tentang energi alternatif.
mudah-mudahan energi alternatif, kalau energi minyak bumi yang ada di bumi ini bisa menjadi mencari solusi, mencari alternatif di energi yang lain. Apa saja energi alternatif? Matahari, udara, air. Nah, adalah energi alternatif adalah ada energi angin, energi matahari, energi air. Itu adalah energi pengganti energi yang bila di mana energi minyak bumi kalau lama kelamaan itu akan habis. Contohnya seperti bensin. Kita kan sekarang kemarin sudah membahas tentang energi alternatif. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tema 3 tentang lingkungan. Nah, tentang peduli terhadap lingkungan. Nah, peduli terhadap lingkungan tema 3, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Nah, itu yang kita akan pelajari pada sore hari ini. Nah, pada pagi hari ini. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini melalui pengamatan PowerPoint, melalui gambaran PowerPoint dan video, siswa bisa menyebutkan solusi. Nah, ini solusi. Nah, solusi di mana sumber daya alam itu kekurangan. Nah, kemudian yang kedua, melalui pengamatan gambar dan video, siswa bisa menyebutkan 3 sumber daya alam yang ada di lingkungan tempat tinggal. Yang ketiga, melalui pengamatan gambar dan video, siswa bisa menyebutkan produk bahan mentah menjadi produk jadi. Itu. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, supaya kita lebih cinta terhadap bangsa Indonesia, terus lebih bangga, kita menyanyikan lagu Indonesia terlebih dahulu. Nah, semuanya silakan berdiri. Nah, silakan berdiri. Nah, ikuti semuanya. Indonesia airku,
Indonesia. Banyak sekali sumber daya alam yang ada di Indonesia. Orang lain juga pada ingin ke Indonesia, masa kita selaku bangsa Indonesia mencemooh, mencela bangsa sendiri. Itu. Nah, untuk pembelajaran sekarang, coba perhatikan, coba perhatikan ke depan. Perhatikan gambar di depan. Bapak terlebih dahulu sudah sarapan tadi? Sudah. Anak sarapan enggak tadi? Sarapan. Menggunakan apa sarapan? Nasi. Nasi. Kita kan bahan pokok itu kan nasi. Itu adalah salah satu sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kita harus bangga. Ini adalah permasalahan identifikasi, perhatikan, amati, kita lihat gambar yang ada di depan. Ya. Ini akan berhubungan dengan materi yang kita akan bahas pada sore hari ini. Pada malam hari ini. Ya. Perhatikan, amati, dan identifikasi gambar di bawah ini. Gambar apa ya? Gambar padi. Gambar sawah. Kosong ke sawah? Sekarang kan lagi musim kemarau. Masih musim kemarau, ini permasalahan. Nanti ini akan mengukur tujuan pembelajaran yang ke-1. Permasalahan sekarang musim kemarau. Menurut saya tak? Apabila ini terus terjadi, tidak ada air, akan panen tak? Tidak akan panen. Kenapa? Karena tidak ada air. Otomatis kalau kita tidak panen, berarti padi tidak akan ada. Jadi padi tidak akan ada, nasi juga akan kekurangan. Jadi Bapak akan permasalahan tentang padi kekeringan. Lihat yang kedua. Gambar apakah ini? Ini adalah orang yang kelaparan. Pernahkah tidak makan nasi satu hari? Pernah? Anakmu pernah tidak makan. Itu diakibatkan kenapa? Tidak ada. Tidak ada apa? Tidak ada nasi. Jadi kita kan pagi-pagi itu makan nasi sama tempe, sama lauk, sama telur. Itu adalah sumber daya alam. Jadi kita anak pernah tidak makan satu hari. Mengapa? Karena tidak ada nasi. Kurang langkanya sumber daya alam untuk dimakan. Lihat. Ini. Orang yang sedang kelaparan memungut nasi di pinggir jalan. Nanti seperti tidak ada nasi, berarti dari mana? Dari padi. Pagi tadi yang ini tidak bisa panen karena usok. Jadi bahan sumber daya alam itu akan kurang. Contohnya kita kan sekarang musim kemarau, pasti musim paceklik. Ada yang menggunakan singkong, talas. Kemudian lihat. Ini. Identifikasi dan amati mengapa bisa terjadi kelaparan dan memungut makanan di jalan. Silakan identifikasi. Mengapa bisa terjadi begini? Ada yang tahu? Enggak. Kajian naon? Langkahnya sumber daya alam untuk dimakan. Jadi kalau sumber daya alam tidak ada, pasti otomatis kita akan kekurangan, akan kelaparan. Kemudian yang kedua, perhatikan gambar ini.
solusi pencegahan langkanya sumber daya alam. 1. Kata Nanda, menjaga bibit tanaman agar bisa ditanam kembali. Itu adalah salah satu untuk solusi pencegahan langkanya sumber daya alam padi supaya tidak kelaparan. Wah, kecil. Nah, terima kasih. Tepuk tangan Nanda. Kemudian, itu yang kedua, menjaga lahan pertanian. Karena kan kita sekarang di era globalisasi di abad 21 ini banyak sekali lahan pertanian yang disulap, dibuat apa? Dibuat perumahan, kemudian dibuat perkantoran. Jadi semakin sempitnya lahan pertanian. Itu adalah solusi agar upaya pertanian tidak. Yang ketiga, menjaga lingkungan. Ini adalah salah satu untuk menjaga agar sumber daya alam yang ada di Indonesia ini tidak punah. Kemudian yang keempat, saluran air dijaga agar tetap mengalir. Ini kan akibat dari saluran air tidak mengalir, jadi kekeringan. Sudah kekeringan pasti pusok. Pusok bakal panen. Itu ya. Sekarang, silakan. Apa saja sumber daya alam yang terdapat di sekitar lingkungan kita yang bisa dimakan? Naila. Nasi, jagung, singkong, bagus sekali. Kentang. Silakan. Itu adalah sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar. Ini yang pertama tadi nasi, padi. Nanti kita harus menjelaskan, menguraikan dari padi, proses padi ditanam menjadi nasi. Itu prosesnya sangat lama, sangat harus tahu. Itu adalah yang pertama padi. Ini padi diproses kemudian menjadi nasi, itu beberapa bulan. Kemudian yang ini, tadi padi. Singkong, tahu singkong? Pasti sudah familiar, sudah tidak akan lupa dengan singkong. Kenapa? Karena di kebun-kebun kita menanam singkong supaya kalau tidak ada nasi kita memakan singkong. Kemudian, ini, jagung. Ini salah satu juga yang sering ditanam apabila musim kemarau. Yang tadi kalau gagal panen diganti dengan jagung. Itu salah satunya. Sekarang silahkan setelah pembelajaran ini, Bapak ingin membuat kelompok. Silahkan membuat kelompok. Nanti Bapak ini ada sebuah kertas. Silahkan berdasarkan nomor 1 berkelompok dengan nomor 1, kemudian nomor 2 berkelompok dengan nomor 2, nomor 3 berkelompok dengan nomor 3. Silakan satu orang ke sini. Ambil satu orang. Naila, semuanya ambil satu orang. Terus Sadayana hadir, ambil di Jewang. Setelah mengambil langsung buat kelompok. Duduk yang sudah tadi disebutkan. Silakan duduk. Silakan duduk berdasarkan kelompok yang sudah ditentukan. Silakan buat kelompok. Nomor 1 ke nomor 1, di nomor 2 ke nomor 2, dan nomor 3 ke nomor 3. Silakan. Buat tapi tetap harus menjaga protokol kesehatan.
membuat kelompok, silahkan bagi tugas di kelompok. Nah, silahkan bagi tugas di kelompok. Siapa ketuanya, kemudian siapa yang bagian sekretaris yang menulis, kemudian siapa yang harus membacakan nanti di depan, nah, untuk membacakan hasil diskusi. Nah, ini Bapak bagikan, ada yang pertama, setiap kelompok akan dibagi yang pertama LKPD. Ini LKPD yang harus diisi berdasarkan permasalahan tadi. Silahkan yang kedua buku paket. Nah, nanti untuk mencari informasi. Yang ketiga ini tablet. Nah, ini kan tablet di zaman sekarang, di zaman globalisasi. Di zaman globalisasi kita itu harus bisa mencari informasi lewat dunia maya. Nah, tablet ini di zaman abad 21 pembelajaran harus menggunakan tablet. Nah, ini silakan. Ini buku paketnya. Dia tabletnya. Silakan nanti isi. Nah, kemudian salin lagi ke sini. Nah, sok tulis lagi itu. Nah, sok tulis. Nah, silahkan berdiskusi, mencari informasi yang memecahkan permasalahan, mencari solusi dari buku paket yang ini yang dibagikan tematika yang keluaran Kemendikbud. Kemudian dari bahan ajar, dari bahan ajar ini yang tadi sudah diberikan. Kemudian dari tablet silahkan mencari, ini sudah terkoneksi dengan internet, dengan wifi, bisa mencari lewat YouTube, bisa mencari lewat Google menggunakan Google Chrome, silakan. Nah, silakan mencari. Anu maca buku nasaha, nasaha, tulis. Bagi ketuana. Aya sok dina ieu. Silakan makan. Sok tulis dia. Nah, setelah kalian mencari informasi yang ada di dalam buku, kemudian di dunia internet, nah silahkan
isikan ke LKPD. Nah, nanti bisa seperti ini tablet, ada di YouTube, kemudian ada lagi di Google Chrome, silakan dicari, kemudian isikan ke LKPD. Jadi mencari solusi, mencari informasi, memecahkan masalah berdasarkan informasi yang diterima, yang bisa dapat. Nah, nanti setelah ketemu, setelah beres mengerjakan LKPD-nya, setelah selesai mencari solusinya, nah, silahkan persiapkan untuk presentasi di depan kelas. Nanti yang lain mempresentasikan, yang lain juga menanggapi hasil diskusi kelompok yang lain. Contohnya kelompok 1 lagi presentasi di depan, kelompok 2 dan kelompok 3 itu harus menanggapi. Nah, silakan yang sudah berapa? Kelompok 1 sudah? Sudah kelompok 2? Sudah kelompok 3? Belum. Nah, silakan tulisannya harus bagus, harus terbaca, agar nanti tidak ada kesulitan waktu membacakan di depan. Kelompok 3 sudah? Silakan kelompok 3. Sudah? Sudah. Silakan ya, nanti silakan kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya. Silakan di sini. Silakan yang lain silakan dengarkan, yang lain menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1. Silakan Naila. Yang keras bacanya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, itu adalah hasil diskusi dari kelompok 1. Nah, ada yang utamakan? Ada yang menanggapi kelompok 2, kelompok 3? Nah, jadi upaya atau solusi untuk mencari, untuk kelangkaan sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar adalah yang pertama tadi contohnya padi. Nah, kalau musim kemarau sekarang seperti sekarang itu harus menjadi
menjaga lingkungan, kemudian menjaga air tetap mengalir. Silakan untuk kelompok dua, silakan bacakan yang keras. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 2. Contoh sumber daya alam yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal. 1. Padi. 2. Jagung. 3. Singkong. 4. Talas. 5. Bambu. Demikian hasil diskusi kelompok 2. Nah, tepuk tangan untuk kelompok dua. Nah, itu adalah hasil diskusi dari kelompok 2. Jadi sumber daya alam yang ada di lingkungan. Sudah? Silakan yang sudah kumpulkan. Silakan yang sudah kumpulkan. Nah, sudah. Ya, kita periksa hasil dari tes hasil belajar pembelajaran pada hari ini tentang peduli terhadap lingkungan. Nah, setelah diperiksa, setelah dinilai, alhamdulillah semuanya bisa mencapai tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Itu semuanya sudah di atas KKM. Ya, alhamdulillah. Kemudian Bapak mengharapkan setelah pembelajaran ini diharapkan kalian bisa mengamalkannya, bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar untuk kehidupan sehari-hari. Nah, demikian pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Karena sekarang virus corona itu semakin dekat dengan kita, jangan sekali melepas masker. Sama sekali jangan bosan, jangan karena kita tidak terbiasa menggunakan masker, kita melepas masker. Dulu virus corona itu hanya terdengar di TV, yang pertama kali di Wuhan, Cina. Tapi sekarang di kampung kita, di lembur kita, di lingkungan sudah ada yang positif. Bapak mengharapkan silahkan jaga kesehatan, jaga dengan makanan yang teratur, olahraga yang teratur, ya, supaya kita badan sehat. Kalau badan sehat, kita kuat, insya Allah terhindar dari COVID-19. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini bermanfaat. Ditutup ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.